Rahayu, Sagung, Dumadi, masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Keris Nogo Sostro Sabu Inten bagian ke-18. Segera semua yang mendengar suara itu mengenal bahwa itulah suara Maharaja yang kuasanya terbentang meliputi seluruh hutan Mentau dan bagian-bagiannya. Ia adalah yang sangat ditakuti dengan namanya yang seram, Lowo Ijo. Bahkan kali ini suara tertawa itu sedemikian mengerikan, seperti memenuhi seluruh rimba dan mengepung mereka dari segala penjuru. Demikian hebatnya pengaruh suara tertawa itu, seperti mengguncang-guncang dada, sehingga arahnya pun tak dapat diketahui dari manakah sumber suara itu. Beberapa orang menjadi bingung dan ketakutan. Bahkan ada yang menjadi lemas dan hampir pingsan. Tidak ketinggalan, para pengawal pun segera nampak sangat cemas, sebab munculnya Lowo Ijo setelah beberapa lama lenyap itu adalah sangat tiba-tiba dan tak disangka-sangka. Maisa Jenar yang mempunyai telinga sangat tajam dengan seksama memperhatikan suara itu. Meskipun perlahan-lahan akhirnya dapat diketahui dari manakah asalnya, tetapi rupanya pemuda tampan itu pun bukan orang biasa. Pendengarannya ternyata sangat tajam. Untuk mengetahui arah suara itu, diangkatnya wajah. Meskipun tidak secepat Maisa Jenar, ia pun akhirnya dapat mengetahui sumber suara itu. Maka segera ia pun bersiaga menghadap ke arah suara itu sambil berteriak, "Hai Lowo Ijo, kau jangan main gila di hadapanku. Ayo keluarlah dari sarangmu. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki dengan memperdengarkan suara tertawamu yang memuakan itu?" Mendengar seruan pemuda itu, semua orang, termasuk Maisa Jenar, menjadi bertanya-tanya dalam hati, siapakah dia yang telah berani menantang Lowo Ijo ini? Sementara itu, suara tertawa Lowo Ijo pun semakin lama semakin surut, dan akhirnya mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang melayang turun dari dahan yang cukup tinggi, tetapi yang sama sekali tak diduga-duga kecuali oleh Maisa Jenar dan pemuda tampan itu. Ternyata Lowo Ijo bertengger di atas dahan yang hanya berjarak tidak lebih dari 20 depa dengan mereka. Samar-samar oleh cahaya api yang masih menyala, tampaklah bahwa Lowo Ijo pun sebenarnya masih muda. Usianya tidak juga terpaut banyak dengan pemuda tampan itu maupun dengan Maisa Jenar. Tubuhnya kekar kuat, matanya hitam mengkilat, memancarkan sinar kekejaman dan kebengisan. Sedang di bawah hidungnya meletaklah kumis yang sangat lebat, hitam melintang menyeramkan. Meskipun pada saat itu Lowo Ijo tersenyum, tetapi senyumannya sama sekali tidak menambah manis wajahnya. Bahkan beberapa orang yang melihatnya menjadi gemetar ketakutan, seakan-akan melihat senyuman malaikat pencabut nyawa yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Berlahan-lahan, setapak demi setapak, Lowo Ijo berjalan mendekati pemuda tampan itu. Di pinggangnya membelit kain berwarna putih dengan lukisan hijau di atasnya. Pastilah itu gambar yang menyeramkan. Kelelawar dengan kepala serigala, sedangkan di tangan kanannya tergenggam sebilah pisau belati panjang. Ternyata pemuda tampan itu sama sekali tidak gentar. Meskipun demikian, ia tidak mau mendengar Lowo Ijo. Tanggapannya segera memutar tongkat hitamnya
dan tiba-tiba dari dalamnya ia mencabut sebilah pedang kecil yang lentur. Melihat hal itu, Lowo Ijo tertawa. Tetapi kali ini tertawanya pendek. Lalu ia berkata, "Ular laut gila, kau jangan main gagah-gagahan di daerah ini." Mendengar kata-kata Lowo Ijo, sekali lagi Maesa Jenar terkejut. Inilah agaknya yang disebut samparan dengan panggilan ular laut yang memiliki wajah tampan dan bernama Joko Soka. Karena itulah, maka dengan enaknya ia dapat melawan 7 orang, bahkan lebih dari itu, dan dengan beraninya pula ia menantang Lowo Ijo, pikir Maesa Jenar. Mendengar ucapan Lowo Ijo, Joko Soka sama sekali tidak menjadi takut, malahan kembali bibirnya yang tipis itu menyungging senyum aneh. "Daerah inikah yang kau maksud?" jawab Joko Soka. "Joko Soka, kau jangan mencari perkara. Kau tahu bahwa seluruh hutan Mentau dan bagian-bagiannya serta segala isinya adalah daerah wewenangku," sambung Lowo Ijo. "Telah berapa bulan atau berapa tahun kau merendam diri di sarangmu, dan tahu-tahu sekarang masih mengatakan daerah ini daerah wewenangmu? Lowo Ijo, menurut pikiranku daerah ini sekarang merupakan daerah tak bertuan," gumam Joko Soka. "Kau jangan mengigo, Soka. Aku belum pernah melepaskan hak yang pernah aku miliki. Kalau beberapa waktu terakhir aku tidak pernah berbuat sesuatu, itu bukannya aku tak lagi berwenang di daerah ini. Hanya saja dalam waktu-waktu itu aku tak merasa perlu untuk berbuat apa-apa. Anggapanmu bahwa daerah ini daerah tak bertuan itu sama sekali salah. Selama aku masih bernafas. Nah, sekarang tinggalkan daerah ini," perintah Lowo Ijo. Joko Soka sama sekali tak terpengaruh oleh kata-kata Lowo Ijo. Bahkan kemudian ia tertawa kecil. "Lowo Ijo, kau jangan berlagak seperti seorang yang paling berkuasa. Apa dasarmu kau berani memerintah aku untuk meninggalkan daerah ini? Kau masih belum menunjukkan bahwa kau memiliki sepasang pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Juga belum pasti bahwa kau akan berhasil memenangkan semua pertandingan yang akan kami selenggarakan di akhir tahun ini. Jadi pada saat ini kau dan aku masih belum mempunyai sangkut paut apapun," jawab Joko Soka. Lowo Ijo menarik alisnya yang tebal itu tinggi-tinggi sambil mengangguk-angguk, kemudian berkata, "Lalu bagaimanakah seharusnya? Seharusnya kau tak usah mengganggu aku. Tetapi kalau kau tetap tak menghendaki aku melakukan perbuatan-perbuatan di daerah ini, seharusnya kau paksa aku pergi," jawab Joko Soka. Kembali Lowo Ijo tertawa pendek. "Kau masih seperti masa-masa lampau. Setelah kau capai tingkatanmu yang hampir sempurna sekarang ini, seharusnya kau tak lagi banyak bernafsu untuk berkelahi. Dan apakah artinya pertempuran di antara kita? Beberapa waktu yang lampau kita pernah berkelahi sampai beberapa hari, dan tidak seorang pun dari kita kalah. Kalau pada saat ini kita kembali bertempur, menurut pendapatku hasilnya akan sama saja. Karena itu, baiklah, kita hormati persetujuan yang pernah kita buat mengenai daerah kerja kita masing-masing," kata Lowo Ijo. Joko Soka menjadi bimbang, dahinya berkerut dan otaknya berputar cepat. Melihat Joko Soka ragu, Lowo Ijo menambahkan, "Kalau kau merasa tidak perlu lagi dengan persetujuan ini, baiklah dihapus saja sama sekali. Aku tak keberatan kau melakukan kegiatan di wilayah ini. Tetapi kau jangan menyalahkan aku kalau aku akan melakukan kegiatan di Nusa Kambangan dan di lautan. Sebab aku pun pernah menjadi bajak laut pada usia 14 tahun. Dahi Joko Soka semakin berkerut dan akhirnya pecahlah tertawa. "Memang kau penjahat tak tanggung-tanggung, Lowo Ijo. Baiklah, kalau demikian aku mengalah." "Tetapi," jawab Joko Soka berhenti. Tetapi matanya merayap kepada gadis cantik yang duduk
gemetar dan ketakutan. Lowo Ijo pun mengerti maksud Joko Soka. Sahutnya sambil tersenyum. "Soka, kemana kau pergi? Selalu kau bawa pulang gadis-gadis. Apakah sarangmu masih belum penuh?" Joko Soka tertawa lirih. "Alangkah bodohnya aku. Nusa Kambangan cukup luas untuk menampung semua gadis dari Pulau Jawa ini. Dan atas gadis ini, kau tidak keberatan?" Mendengar percakapan mereka, gadis itu menjadi semakin ketakutan. Tubuhnya menggigil dan keringat dingin telah membasahi tubuhnya. Sekarang, di hadapan kedua penjahat terkenal itu, rombongan yang berjumlah 10 orang dengan mereka yang telah tersadar dari pingsannya pun tidak mungkin dapat menghalangi maksud ular laut yang gila itu. Meskipun orang-orang lain juga merasa ketakutan dan ngeri, tetapi sebesar-besarnya mereka hanya harus menyerahkan barang-barang mereka. Tetapi gadis itu harus menyerahkan dirinya. Satu-satunya harapan baginya adalah kalau Lowo Ijo tetap pada pendiriannya, melarang Joko Soka berbuat sesuatu di daerah ini. Sebab Lowo Ijo sendiri menurut berita yang tersiar tak pernah menculik atau menghendaki seorang gadis. Tetapi alangkah kecewanya gadis itu. Bahkan hampir saja ia jatuh pingsan ketika didengarnya Lowo Ijo berkata sambil tertawa pendek, "Joko Soka, sebenarnya aku sama sekali tak mengubah pendirianku. Tetapi sebagai seorang sahabat, baiklah, aku hadiahkan gadis itu kepadamu. Aku sama sekali tak berkepentingan dengannya, sebab aku mempunyai kepentingan yang lain." Mendengar jawaban Lowo Ijo, Joko Soka menjadi gembira sekali. "Lowo Ijo, memang hanya itulah yang sebenarnya aku kehendaki dari rombongan ini. Hanya barangkali kau anggap aku bersalah, bahwa aku tidak minta izin dahulu. Nah, sekarang kau telah mengizinkan," katanya. Sekali lagi Lowo Ijo berkata, "Terserahlah kepadamu, Soka," katanya. Mendengar keputusan Lowo Ijo, gadis itu semakin putus asa. Tak ada lagi harapan baginya untuk melepaskan diri dari tangan penjahat itu. Maisa Jenar selalu memperhatikan perkembangan keadaan dengan cermat. Ia dihadapkan pada suatu persoalan yang cukup rumit. Di sini tanpa diduga-duga, ia telah bertemu dengan Lowo Ijo yang sengaja akan dicarinya. Tetapi di sini juga ada seorang yang dapat mengganggu pertemuan itu, yaitu Joko Soka yang ternyata mempunyai kekuatan seimbang dengan Lowo Ijo. Kalau pada saat itu Maisa Jenar membuat perhitungan dengan Lowo Ijo, ia sendiri belum tahu pasti siapakah yang akan menang. Apalagi kalau kemudian Joko Soka ikut campur, maka masalahnya akan merugikan. Menurut perhitungan Maisa Jenar, melawan 2 orang adalah pekerjaan yang berat, bahkan mungkin di luar kuasanya. Tetapi di luar itu, ia menghadapi soal baru. Joko Soka menghendaki untuk membawa gadis itu pulang ke Nusa Kambangan. Apakah hal yang demikian dan berlangsung di bawah hidungnya akan dibiarkan saja? Andaikan ia bertindak, dalam hal ini pun ada kemungkinan ia terlibat dalam pertempuran melawan kedua orang itu. Sebagai seorang prajurit pilihan, Maisa Jenar sama sekali tidak mengenal takut. Kalau ia sampai berpikir demikian, masalahnya adalah atas dasar perhitungan cara dan bagaimana untuk mencapai maksudnya. Selagi Maisa Jenar sibuk berpikir, Joko Soka dengan matanya yang redup dan senyum aneh yang menghiasi bibirnya yang tipis telah mulai bergerak dan berjalan perlahan-lahan ke arah gadis cantik itu. Sementara itu Lowo Ijo berteriak bergurau, "Joko Soka, sebenarnya aku iri hati melihat ketampanan wajahmu. Tetapi kau rupanya adalah seorang tampan yang sial. Sebab gadis-gadis yang kau kehendaki menjadi pingsan kegirangan karena akan mendapat pasangan yang setampan kau ini." Joko Soka sama sekali tak mendengar perkataan Lowo Ijo itu. Ia sedang kegirangan akan mendapat gadis yang sedemikian cantiknya, melebihi semua gadis yang pernah dilihatnya. Tetapi terjadilah suatu hal di luar perhitungan. Dalam keputusasaan,
gadis itu memutuskan untuk lebih baik membunuh dirinya. Ia sama sekali tidak mau dinodai kehormatannya oleh iblis-iblis yang demikian itu. Maka secepat kilat ia mengambil keris dari dalam bungkusan yang dibawanya, dan segera ia menarik keris itu dari warongkonya. Joko Soka sama sekali tidak mengira bahwa hal yang demikian akan terjadi. Karena itu ia terkejut sehingga langkahnya terhenti. Ia masih belum tahu maksud yang sebenarnya gadis itu menarik keris. Karena itu ia harus berhati-hati. Tetapi tiba-tiba saja ia melihat keris itu melayang menuju ke arah dada gadis itu sendiri. Joko Soka tersadar, karena itu harus dicegahnya. Tetapi sayang jaraknya masih terlalu jauh, sehingga terloncatlah teriakan dari mulutnya yang berbibir tipis itu dengan noda yang cemas. Cemas akan kehilangan gadis itu. Jangan kau lakukan itu. Tetapi teriakan itu menggetar tanpa suatu pengaruh apapun atas gadis yang sudah bertekad untuk mati daripada jatuh di tangan bajak laut yang berwajah tampan itu. Tiba-tiba tampaklah sebuah bayangan melontar dengan cepatnya menyambar pergelangan tangan gadis itu, sehingga keris yang digenggamnya tidak sampai menembus dadanya. Gadis itu terkejut bukan kepalang. Demikian juga semua yang menyaksikan. Bahkan Joko Soka dan Lowo Ijo pun menjadi terkejut dan heran melihat orang dapat bergerak demikian cepatnya. Itulah Maesa Jenar yang telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa gadis itu. Dan sekaligus keris itu pun telah berpindah ke tangannya pula. Tetapi belum lagi debar jantung mereka berhenti, kembali mereka terkejut, terutama Maesa Jenar sendiri, Joko Soka dan Lowo Ijo, ketika mereka melihat keris yang sekarang sudah berada di tangannya. Kiai Sigar Penjalin, desis mereka bersamaan. Itulah nama keris yang dipegang oleh Maesa Jenar. Keris yang berbentuk lurus, satu sisinya melengkung hampir setengah lingkaran, sedangkan sisi yang lain datar seperti kebiasaan keris, mirip seperti batang penjalin yang dibelah dua dan diruncingkan ujungnya. Yang mengejutkan mereka adalah keris itu terkenal sebagai pusaka seorang sakti yang mempunyai nama sejajar dengan Pasing Singan, yaitu Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura Wonosobo. Demikian terkejutnya Maesa Jenar sampai tangannya yang memegang keris itu gemetar. Maka setelah agak reda sedikit dan nafasnya mulai teratur, Maesa Jenar berdiri dengan teguhnya memandang tajam kepada Joko Soka. Apakah yang kau kehendaki dari gadis ini? Tanya Maesa Jenar. Getar hati Joko Soka sementara itu telah turun. Tetapi sekarang otaknya dihinggapi oleh sesuatu pertanyaan. Perantau tolol itu kenapa tiba-tiba saja dapat berbuat sedemikian cepatnya sehingga jiwa gadis cantik itu tertolong? Selain itu, gadis itu ternyata memiliki keris Kiai Sigar Penjalin. Apakah hubungannya dengan Ki Ageng Pandan Alas? Joko Soka berpaling kepada Lowo Ijo untuk mendapat pertimbangan. Ternyata Lowo Ijo pun pada saat itu sedang berpikir keras. Ia memandang keris Sigar Penjalin yang berada di tangan Maesa Jenar. Baru setelah beberapa saat kemudian ia berkata, Joko Soka, menurut pendapatku sebaiknya kita tidak membuka suatu persoalan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Sebab dengan membawa keris Sigar Penjalin, gadis itu mempunyai hubungan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Joko Soka dalam hati kecilnya membenarkan juga keterangan Lowo Ijo itu. Sebab ia pun tahu bahwa Ki Ageng Pandan Alas termasuk orang yang aneh. Ia selalu berada di mana saja, merantau dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun demikian, ia sayang juga melepaskan gadis cantik yang sudah sekian lama diikutinya. Sebab dalam pengamatannya belum pernah ia menemukan gadis secantik itu. Kalau kali ini ia tak berhasil membawa pulang, maka seumur hidupnya belum tentu ia akan menjumpainya lagi. Sebaliknya, gadis cantik itu sama sekali tidak menduga bahwa keris yang dibawanya
mempunyai pengaruh yang sedemikian hebatnya. Ia sendiri belum pernah mendengar nama Ki Ageng Pandan Alas dari Kelura. Keris yang dibawanya adalah keris peninggalan ibunya yang pada saat ibunya menghembuskan nafas terakhir. Menurut ibunya, keris itu adalah keris kakeknya, seorang petani miskin yang pada saat itu sedang merantau mencari daerah baru yang lebih subur, yang barangkali dapat dipakai sebagai tempat tinggal yang baru. Dan menurut ibunya, kakeknya sekarang berada di desa Pliridan, daerah antara hutan Tambak Boyo dan Beringan, bagian dari hutan Mentau, suatu daerah yang baru dibuka oleh beberapa orang yang nampaknya subur untuk daerah pertanian. Loijo, kata Joko Soka kemudian setelah berpikir sejenak. Memang aku sebenarnya segan terhadap orang tua itu. Tetapi menurut pikiranmu, apakah ia mengetahui bahwa gadis itu aku bawa pulang ke Nusa Kambangan? Soka, jawab Loijo. Pandan Alas itu tidak ubahnya, seperti hantu yang berada di mana saja, pada saat apa saja. Ia seolah-olah memiliki 1000 mata dan 1000 telinga yang bertebaran di seluruh tanah ini. Tetapi ternyata sekarang ia tak ada di tempat ini. Potong Joko Soka. Kau jangan bersikeras membawa gadis itu, Soka. Meskipun seandainya Pandan Alas pada saat ini tidak melihat dan mengetahui, tetapi perbuatan itu kau lakukan di hadapan saksi-saksi yang pada suatu ketika pasti akan terdengar pula oleh hantu yang bertelinga 1000 itu. Kalau sudah demikian halnya, kau tidak akan dapat lagi hidup tentram dan berlindung dimanapun di dunia ini. Joko Soka terdiam, tampak alisnya berkerut-kerut. Tiba-tiba terdengarlah ia menjawab dengan jawaban yang sama sekali tak diduga-duga. Semua yang mendengar menjadi terkejut, seperti tanah tempat mereka berpijak itu runtuh. Loijo, kau benar. Memang aku seharusnya tidak berbuat di hadapan saksi-saksi. Karena itu, maka aku akan bunuh semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, kecuali kau, kata Joko Soka dengan suara mantap. Baru mendengar kata-kata itu dan belum lagi Joko Soka berbuat sesuatu, orang-orang yang mendengarnya seolah-olah telah terbang nyawanya. Loijo yang matanya memancarkan sinar kebuasan dan kebengisan itu pun terkejut mendengar keputusan Joko Soka untuk membunuh sekian banyak orang itu.